Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad atau Rahman Akil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif, materi dari manajemen pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya kepada kalian nih, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Semoga kita baik-baik saja, sehat selalu, dan juga semoga kita di bawah lindungan Tuhan agar kita tetap bisa mencari ilmu dan semangat untuk belajar. Nah, kita akan membahas tentang kepemimpinan. Pastinya kalian tahu dong apa itu kepemimpinan, karena semasa kita SMA hingga kuliah kita sering sekali diberikan materi-materi tentang kepemimpinan dan juga pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan. Namun, jika kalian belum tahu apa itu kepemimpinan, berikut akan saya jelaskan apa itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah, bagaimana cara kepala sekolah mengatur sekolah dengan baik dan benar. Nah, karena jika kepala sekolahnya atau pemimpin dari suatu lembaga tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka lembaga tersebut akan hancur dan tidak memiliki tujuan. Nah, selanjutnya dikatakan bahwasanya seorang pemimpin itu dikatakan pemimpin jika ia memiliki pengikut atau anggota. Nah, jadi jika teman-teman semuanya ingin menjadi pemimpin, mulai dari sekarang carilah anggota atau pengikut. Adapun menurut Syahid pada tahun 2010 pada bukunya dalam halaman 329, unsur-unsur di dalam kepemimpinan disebutkan ada 4. Yang pertama adalah proses pemberi arahan, kemudian memberi motivasi, kemudian mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, kemudian yang keempat adalah mempengaruhi dan menggerakkan. Nah, jika teman-teman semuanya memiliki 4 unsur-unsur tersebut, dapat dipastikan bahwa teman-teman semuanya layak menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan? Nah, menurut Asmendri ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, kemudian yang ketiga ada faktor dari lembaga yang dipimpin, kemudian yang keempat adalah faktor-faktor legal. Nah, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin. Kemudian faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin itu seperti keadaan kelompok ataupun lingkungan pada kelompok. Kemudian selanjutnya adalah faktor lembaga yang dipimpin. Maksudnya adalah jenis atau tujuan lembaga tersebut bagaimana. Contohnya jenis atau tujuan sekolah ataupun kurikulum. Selanjutnya adalah yang keempat, faktor-faktor legal. Nah, seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Nah, kemudian adapun yaitu faktor lainnya, yaitu seperti faktor lingkungan sosial dan juga faktor perubahan dan pembaharuan. Nah, teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah teori orang terkemuka atau great man theory, kemudian teori lingkungan, kemudian teori pribadi dan situasi, keempat adalah teori interaksi dan harapan, kemudian ada yang namanya teori humanistik. Nah, kalian tahu apa itu teori orang terkemuka atau the great man theory? Oke, jika kalian nggak tahu, saya akan jelaskan bahwasanya kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan. Nah, terutama kemampuan dalam memimpin. Nah, dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir. Jadi dalam teori orang yang terkemuka,
orang yang menjadi pemimpin emang sudah ada wibawanya ketika dia lahir. Memang ada jiwa-jiwa kepemimpinan. Kemudian ada teori lingkungan. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya seorang pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Jadi, seseorang bisa menjadi pemimpin itu karena lingkungannya, dipengaruhi lingkungan. Nah, jadi dia sering melakukan pelatihan ataupun sering belajar kepemimpinan sehingga ia bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian adalah teori pribadi dan situasi. Nah, teori merupakan kombinasi dari kedua teori di atas, yaitu The Great Man teori dan teori lingkungan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah teori interaksi dan harapan, yaitu memiliki 3 variabel, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen. Kemudian ada teori humanistik, yaitu teori ini melihat manusia adalah motivate organism. Motivate organism yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Nah, itulah teori-teori kepemimpinan. Selanjutnya yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nah, yang lainnya yaitu seperti paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan. Nah, adapun prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan, yaitu memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Nah, kemudian yang kelima atau yang E, fungsi kepemimpinan. Dari tadi kita bahas panjang lebar apa itu pemimpin, syarat dan prinsipnya. Nah, berikut apa sih fungsi dari kepemimpinan itu? Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Ada 5. Yang pertama adalah fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Kemudian adalah fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi 2 arah. Kemudian adalah fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian ada fungsi delegasi. Nah, fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tindak dari atasan. Nah, kemudian terakhir adalah fungsi pengendalian. Seperti namanya, fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah, itulah fungsi-fungsi fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, untuk menjadi kepala sekolah yang efektif diperlukan 6 kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama adalah inisiatif, kemudian inquiry, ketiga adalah advocacy, keempat adalah conflict solving, kemudian yang kelima ada decision making, dan keenam adalah kritik. Nah, itulah 6 sifat yang harus dimiliki kepemimpinan pada kepala sekolah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kunci sukses kepemimpinan. Seperti yang ada dalam PPT yang saya lampirkan, ada sifat-sifat atau karakteristik pemimpin dan deskripsinya. Seperti semangat kerja, deskripsinya adalah punya keinginan sukses, energi yang tinggi, punya inisiatif. Kemudian kita harus memiliki kejujuran dan integrasi pribadi. Kemudian memiliki kepercayaan diri, kemampuan kognitif, dan lain-lain. Nah, kemudian adalah gaya kepemimpinan. Tentunya kita tahu bahwa pemimpin itu berbeda-beda setiap orangnya. Kenapa? Karena setiap orang itu unik. Nah, adapun gaya-gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi 4, yaitu otoriter, demokratis, kendali bebas, dan pseudo demokratis. Nah, otoriter seperti namanya, kita mengetahui bahwa otoriter itu membuat keputusan sendiri karena kekuasaan hanya dimiliki oleh satu orang.
Kemudian demokratis yaitu melihat kelompok dalam mengambil keputusan atau melibatkan kelompok dalam mengambil keputusan, bukan keputusan secara sepihak. Kemudian kendali bebas yaitu memberikan kendali kekuasaan kepada bawahan. Kemudian pseudo demokratis adalah tipe demokratis namun tindakannya bersifat otoriter. Nah, itulah materi tentang kepemimpinan sekolah efektif. Saya harap kalian bisa memahami, saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian bisa membagikan, men-share materi ini ke orang lainnya, teman-teman kalian, teman terdekat kalian, dan yang lain-lain. Saya harap ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.